Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Divya Nur Saadah dari kelas 12 Keagamaan. Di sini, saya akan membahas bagaimana sih masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yuk kita simak video berikut. 21 Mei 1998 merupakan hari yang bersejarah bagi rakyat Indonesia. Berakhir sudah masa Orde Baru seiring dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden. Berdasarkan TAP MPR nomor 7 /MPR/1973 yang berisi, jika presiden berhalangan, maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Ya betul, B.J. Habibie lah yang menjadi presiden pada saat itu. Pada saat itu, keadaan Indonesia sedang kacau balau. Perekonomian sedang krisis, kebangkrutan di bidang industri dan manufaktur, ditambah lagi dengan adanya badai El Nino yang menyebabkan kemarau panjang sehingga produksi beras menurun. Rakyat Indonesia, terutama kelompok mahasiswa, meminta agar segera dilaksanakannya Pilpres dan menghapuskan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas yang diemban B.J. Habibie sangatlah berat. Naiknya B.J. Habibie sebagai presiden ibaratkan gunung berapi yang siap meletus kapan saja jika tidak secepatnya ditindak. Untuk menjawab kritikan dan krisis yang terjadi, ia berkomitmen bahwa kedudukannya sebagai presiden adalah sebuah amanat konstitusi. Masa pemerintahan B.J. Habibie merupakan awal tonggak reformasi. Pidato pertamanya pada pukul 19.30 di Istana Merdeka yang disiarkan langsung oleh RRI dan TVRI. Ia menyatakan tekadnya untuk melakukan reformasi. Ada 3 bidang yang menjadi fokus utama, yaitu beberapa kebijakan pada masa pemerintahan Habibie. Yang pertama, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, terdiri atas 36 menteri, 4 menteri koordinator, 20 menteri departemen, dan 12 menteri negara. 20 diantaranya diambil dari era Soeharto. Pada 25 Mei 1998, terjadi sidang pertama dalam mengatasi krisis ekonomi. Ada 2 sasaran pokok, yaitu tersedianya bahan makanan pokok dan berputarnya kembali roda perekonomian. Yang kedua yaitu sidang istimewa MPR 1998. Pada tanggal 10-13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Hasilnya sebagai berikut. Yang ketiga, reformasi bidang politik. Sesuai dengan TAP MPR nomor 10/MPR/1998, Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik. Berikut beberapa kebijakan B.J. Habibie. 4. Pelaksanaan Pemilu 1999. Yang kelima, pelaksanaan referendum Timor Timur. Harus diakui bahwa integrasi Timor Timur ke wilayah Republik Indonesia pada tahun 1975 yang dikukuhkan oleh TAP MPR nomor 6/MPR/1978 adalah atas kemauan sebagian warga Timor Timur sendiri. Meskipun segala cara sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan tim-tim, baik itu perdamaian, harta benda, bahkan nyawa sekalipun, tapi mereka tetap bersikeras ingin melepaskan diri dari Indonesia. Di berbagai forum internasional, posisi Indonesia selalu dipojokkan. Sebanyak 8 resolusi Majelis Umum PBB dan 7 resolusi Dewan Keamanan PBB telah dikeluarkan. Untuk mengembalikan citra dan nama baik Indonesia, maka diadakanlah perundingan tripartit. Ada 2 opsi yang pemerintah Indonesia berikan. Yang pertama, memberikan otonomi yang luas bagi Timor Timur. Yang kedua, mempertimbangkan pemisahan Timor Timur dari NKRI secara damai, baik-baik, dan terhormat.
Rakyat Timor Timur pun melakukan jajak pendapat pada 30 Agustus 1999. Hasilnya ialah sebanyak 78,5% menolak dan 21,5% menerima. Akhirnya, Timor Timur pun secara resmi telah lepas dari Indonesia. Yang keenam, reformasi bidang ekonomi. Reformasi bidang ekonomi ini memiliki 3 tujuan yang utama, yaitu sebagai berikut. Pencapaian yang baik pada saat itu adalah turunnya nilai tukar rupiah dari 15.000 per dolar Amerika Serikat menjadi 6.700 rupiah per dolar Amerika Serikat. Yang ketujuh yaitu reformasi di bidang hukum. Akhir pemerintahan B.J. Habibie. Tanggal 14 Oktober 1999, Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang MPR, dan terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban tersebut. Pada umumnya, masalah-masalah yang dipersoalkan oleh fraksi-fraksi tersebut adalah masalah Timor Timur, KKN, termasuk masalah ekonomi dan masalah HAM. Pada tanggal 20 Oktober 1999, pidatonya ditolak oleh Amin Rais. Saat itu juga ia langsung mengundurkan diri sebagai calon presiden periode selanjutnya. Akhirnya, rapat paripurna ke-13 MPR dengan agenda pemilihan calon presiden pun dilakukan. Ada 3 calon. Yang pertama, Abdurrahman Wahid, yang kedua, Megawati Soekarno Putri, dan yang ketiga adalah Yusril Ihza Mahendra. Namun, Yusril mengundurkan diri dan yang menang adalah Abdurrahman Wahid, sehingga berakhir sudah masa pemerintahan B.J. Habibie. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.